Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Eis Nina Marlina, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumedang, Unit Kerja SD Negeri Cipeles Kecamatan Tomo, akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1. Adapun model refleksi yang saya gunakan di sini menggunakan 4F yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. Yang pertama, facts atau peristiwa, yang kedua, feelings atau perasaan, yang ketiga, findings atau pembelajaran, dan yang terakhir, future atau penerapan. Peristiwa yang telah saya alami selama mempelajari modul 1.1, yang pertama itu pembukaan oleh Mendikbudristek, yang kedua orientasi program dan LMS, yang ketiga pretest modul 1, yang keempat lokakarya orientasi, yang kelima mulai dari diri, yang keenam eksplorasi konsep, yang ketujuh ruang kolaborasi, yang kedelapan demonstrasi kontekstual, yang kesembilan elaborasi pemahaman, dan yang ke-10 koneksi antar materi, dan yang terakhir aksi nyata. 20 Oktober 2022, kegiatan Guru Penggerak Angkatan 7 dibuka secara resmi oleh Mendikbudristek Bapak Nadiem Anwar Makarim secara virtual melalui Zoom Meeting. Di sini diberikan penjelasan mengenai Merdeka Belajar, program Guru Penggerak, dan pengenalan LMS. Hari berikutnya, 21 Oktober 2022, saya bergabung dengan grup WA fasilitator lalu mengerjakan soal pretest paket modul 1 sesuai dengan pemahaman dan kemampuan yang saya miliki. 22 Oktober 2022, saya mengikuti kegiatan lokakarya orientasi PGP Angkatan 7 yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Cimalaka. Ini merupakan pertama kalinya kami bertatap muka dengan pengajar praktik dan CGP lainnya dengan didampingi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dalam kegiatan lokakarya orientasi ini, kami dibagi menjadi beberapa kelas. Saya berada di kelas 7 didampingi oleh 3 pengajar praktik yang salah satunya Ibu Desi sebagai PP saya. Kami menuliskan harapan, tantangan, dan strategi dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak dan juga melakukan games perkenalan diri. 25 Oktober 2022, saya mengikuti kegiatan pengenalan LMS yang diselenggarakan oleh BBGP secara virtual. Kami diberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam menggunakan LMS pendidikan guru penggerak. Kemudian 26 Oktober 2022, setelah sebelumnya menjawab pertanyaan di bagian memulai diri, selanjutnya saya masuk ke tahapan modul 1.1 A4. Eksplorasi konsep, yaitu belajar mandiri secara asinkronus di LMS dengan mempelajari 11 halaman konten di mana kita diminta memberikan tanggapan sebagai pemahaman kita terkait materi yang telah dipelajari. 26 Oktober 2022, kami berdiskusi melalui Google Meet. Pertama kalinya kami bertatap maya dengan fasilitator kami, yaitu Ibu Ana Widiati MPD, kelompok Sumedang disatukan dengan kelompok dari Depok. Kami merefleksikan pemahaman kami mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 27 Oktober 2022, secara berkelompok kami diminta untuk mendiskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan sosiokultural daerah kami masing-masing. Kami berdiskusi di breakout room yang berbeda. Nah, 28 Oktober 2022, kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dan saling memberikan pendapat dan bertukar pikiran dan wawasan kedaerahan kami. 31 Oktober 2022, kami mengerjakan tugas modul 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual, di mana karya yang saya buat berupa komik. Komik ini merupakan perumpamaan yang saya visualisasikan sebagai wujud pemahaman saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3 November 2022, kami mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur kami, yaitu Bapak Nana Suryana. Beliau memberikan materi yang lebih mendalam mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang begitu luar biasa. Nah, setelah melalui serangkaian proses sesuai dengan alur merdeka pada modul 1.1, akhirnya saya membuat jurnal refleksi dwi mingguan ini. Nah, yang kedua, feelings. Perasaan saya haru, bahagia, dan bangga bisa terpilih menjadi salah satu bagian dari program Guru Penggerak. Dan saya selalu bersemangat mengikuti pendidikan sesuai alur merdeka, tetap menjaga kesehatan agar pekerjaan sekolah,
pekerjaan di rumah dan tugas sebagai CGP pun itu dapat seimbang. Tetapi saya juga merasakan rasa yang khawatir, takut tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Selain CGP, di waktu yang bersamaan saya juga mengikuti kegiatan lain, yaitu Google Master Trainer level 3 dan pembatik level 4 Provinsi Jawa Barat. Tentunya hal ini menjadi kekhawatiran karena saya takut tidak dapat membagi waktu dalam menyelesaikan semua tugas sesuai tahapan yang telah ditentukan. Akan tetapi, setelah dijalankan dengan manajemen waktu yang baik, alhamdulillah semuanya dapat saya ikuti dan tugas-tugasnya dapat saya selesaikan tepat waktu. Nah, yang selanjutnya findings. Terdapat 4 poin penting pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya dapatkan selama mempelajari modul 1.1 ini. Di antaranya, yang pertama, pendidikan itu adalah menuntun. Yang kedua, berhamba pada murid. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, budi pekerti. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Pendidikan itu hendaknya menuntut segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai pendidik, kita terapkan trilogi pendidikan dengan memberikan teladan, semangat, dan dorongan kepada peserta didik agar tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai bakat dan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, berhamba pada murid, artinya pendidikan diupayakan untuk melayani dan memenuhi semua kebutuhan belajar anak, sehingga guru tidak menuntut apapun terhadap anak. Dalam pembelajaran sudah seharusnya menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid, karena semua murid memiliki karakteristik yang berbeda dan masing-masing memiliki kekuatan dan keunggulan yang merupakan kodratnya. Guru harus menjadi pemimpin pembelajaran yang melahirkan murid yang berakhlak baik. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak yaitu sejak lahir, anak sudah dipengaruhi oleh kultur budaya lingkungan tempat anak berada. Setiap anak itu unik, mereka memiliki potensi dan yang berbeda satu sama yang lain. Yang kedua itu kodrat zaman. Bisa diartikan bahwa sebagai guru kita harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, yaitu kecakapan abad 21 agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menyesuaikan diri dengan zamannya. Nah, yang terakhir yaitu budi pekerti. Pendidikan hendaknya mengedepankan budi pekerti, yakni cita, rasa, dan karsa. Pendidik harus mampu menebalkan perilaku positif anak agar muncul watak atau karakter yang baik pada anak. Dengan begitu, mereka bisa hidup mandiri, beradab, dan dapat bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan gurunya, dengan orang tuanya, dan dengan masyarakat. Nah, yang selanjutnya future atau masa depan. Nah, apa sih langkah ke depan yang akan saya lakukan? Rangkaian kegiatan modul 1.1 telah selesai. Selanjutnya, saya akan berusaha untuk selalu mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan sekolah saya. Ilmu yang saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak ini akan saya imbaskan kepada rekan sejawat. Saya juga akan mengikuti kegiatan berikutnya dengan penuh semangat. Nah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.